Selamat siang, perkenalkan nama saya Acik Kusendri dengan NIM 195214125. Tugas mata kuliah Termoteknik 2 kelas A. Eh, di sini saya akan mempresentasikan yaitu bahan bakar padat. Yang pertama, apa itu solid fuel? Bahan bakar padat mengacu pada berbagai bentuk bahan padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, menyediakan panas dan cahaya melalui proses pembakaran. Bahan bakar padat dapat dikontraskan dengan bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Contoh umumnya bahan bakar padat termasuk kayu, arang, gambut, batu bara, tablet, bahan bakar eksamin, kotoran kering, palet kayu, jagung, gandum, gandum hitam, dan biji-bijian lainnya. Bahan bakar padat bahan bakar padat banyak digunakan dalam roketan energi berbagai propelan padat. Bahan bakar padat telah digunakan sepanjang sejarah manusia menciptakan api, dan bahan bakar padat masih digunakan secara luas di seluruh dunia hingga saat ini. Sekarang masuk ke kelebihan dan kekurangan dari solid fuel. Kelebihan: tidak mengeluarkan emisi berbahaya, estensi tinggi, cepat mengikuti perubahan pembebanan, temperatur temperatur operasional rendah, reduksi transformasi energi. Kekurangan: berbahaya terhadap kesehatan, gas mudah terbakar, mengeluarkan debu padat batu bara jika dihancurkan. Jenis-jenis solid fuel. Contohnya umumnya bahan bakar padat seperti yang sudah dijelaskan slide pertama itu padat termasuk kayu, arang, gambut, batu bara, jagung, gandum, gandum hitam, dan biji-bijian lainnya. Bahan bakar padat banyak digunakan dalam peroketan sebagai propelan padat. Selanjutnya yaitu spesifikasi batu bara. Menurut Badan Energi Internasional atau EIA, istilah hardcore terdiri batu bara bituminous dan estrisa dan serta dengan batu bara kelas atas. Hal ini mengacu sebuah batu bara non aglomerasi dan nilai kalor bruto lebih besar dari 5.700 kcal atau kilogram secara GAD abu bebas dan lebih besar dari 5.400 kcal atau kilogram GAR. Berdasarkan kegunaan batu bara uap, batu bara termal, batu bara kokas, batu bara metalurgi. Batu bara termal terutama digunakan untuk pelanggan uap dalam pembangkit listrik. Tujuan lainnya termasuk pemanasan langsung ruang dan pemanasan air, proses pemanasan, dan pemanufaktur manajemen. Karakteristik batu bara di masing-masing daerah kontras bagi yang dipasarkan ke pelanggan, termasuk batu bara yang dicampur tercantum dalam tabel berikut, kecuali yang ditentukan yang lain. Selanjutnya itu analisis ultimate, yaitu kode jurnal yang saya ambil itu di atas, di bawah ISN LIOS 2772 sampai dengan 1384 berdasarkan Amerika Security for Dosing on Maintenance ASTM standard for this, yaitu dengan nilai karbon yang terdapat dalam batu bara bertambah sesuai dengan meningkatnya derajat batu bara. Karbon bertambah sesuai dengan naiknya derajat batu bara kira-kira 60 sampai 100%. Yang bagian B, nilai hidrogen yang terdapat dalam batu bara berupa kombinasi alfikatif dan aromatik dan bergas berangsur habis
akibat evaluasi metana. C. Nilai oksigen yang terdapat dalam batu bara berupa ikatan atau kelompok hidrosaksi metal metokis dan korbonat menurut oksigen dan tidak reaktif. Untuk yang selanjutnya itu bagian D. Nilai nitrogen yang terdapat dalam batu bara berupa senyawa organik nitrogen berbentuk hampir seluruhnya dari potensi bahan bakar. Asalnya jumlahnya sekitar 0,5 sampai 30%. Batu bara bitumen biasanya mengandung lebih banyak nitrogen daripada lignit dan antrasit. Yang E, nilai sulfur dalam batu bara umumnya terdapat hanya dalam jumlah kecil dan berasal dari protein tanaman pembentuk dan diperkaya oleh bakteri sulfur. Metode pengolahan batu bara. Proses pengolahan batu bara dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu bropresi, konstruksi, dan dewatering. Hasil pengelolaan batu bara yang sudah hilang pengotorannya untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber energi. Batu bara digunakan untuk sumber energi langsung maupun tidak langsung. Di bawah ini adalah merupakan proses pengolahan batu bara. Ini ada gambar ditunjukkan di bawah ini. Itu selanjutnya gasifikasi proses. Proses gasifikasi merupakan satu proses kimia untuk mengubah material karbon menjadi gas maupun bakar. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan bakar yang digunakan untuk proses gasifikasi menggunakan untuk material mengandung hidrokarbon seperti 4 baik sampai dengan 5 perubahan. Terus Indonesia di bawah ini adalah merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.